orang berdosa. Sekarang Maha besar Bapa kami yang berkuasa dalam kerajaan surga, pujian syukur dan terima kasih kami panjatkan melalui doa kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik, Tuhan yang telah melindungi kami sepanjang hari ini dan juga memberkati kami dengan kesehatan dan sukacita kami sehingga pada petang ini Tuhan kami dapat bersama-sama dalam ruang ini. Terlebih dahulu Tuhan kami mohon supaya Kau mengampuni dosa dan kekurangan kami di hadapan-Mu agar kami layak untuk menerima berkat yang bentar nanti kami akan nikmati melalui pelajaran yang hamba-Mu akan sampaikan bagi kami semua. Dan kami mohon ya Tuhan supaya malaikat-Mu dan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap ruang ini, mengurapi setiap satu persatu anak-anak Tuhan, khasnya kepada pembicara pada petang ini, agar apa yang kami dengar kami dapat memahaminya, karena Roh Kudus dari surga akan membuka hati dan lidah kami, dan kami berdoa khas untuk pembicara kami, yaitu pendeta daerah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat apa yang sudah diatur dari pelajaran ini akan dapat disampaikan dan kami semua dapat memahaminya dengan sempurna, dan biarlah itu kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami nanti. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini. Kami mohon tangan Tuhan yang berkuasa melindungi melalui malaikat Tuhan agar mereka juga selamat seperti mana kami selamat tiba di tempat ini. Bagi yang sakit Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan bagi mereka dan kesembuhan dari penyakit, agar kami semua dapat bersama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar setiap doa kami, menjawab sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Lagu istimewa daripada Elder Edson dan juga Saudara Joli.
Pukul 5:30 kami bermula ini tadi. Tidak juga lah kan. Tapi ada yang ketinggalan. Astronot, oke. Baik, harapnya bekerja sama, sebab di kapal kemarin tidak. Oke, baik. Oke, baiklah. Malam kelima dan ini adalah bagian saya yang kedua. Saya harap tidak lagi berdiri, sebab ada 2-3 lagi yang pembicara akan datang. Oke, jadi ini terakhir saya lah, kecuali hari Sabat nanti. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, mohon pengurapan Roh Kudus-Mu ketika ini, supaya kami diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti, memahami apa yang akan kami dengar. Sebab kami persembahkan semua ini atas nama Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Amin. Baik. Reformasi selera KKR Gereja Fokus. Mari kita lihat. Menarik kan? Kemenangan Kristus melalui penyangkalan selera, dan ayat Alkitab yang kita mau bahas dalam hal ini adalah kuasa Yesus di dalam Matius pasal 11, pasal 4 ayat 1 sampai 11. Jadi hanya 11 ayat dan lebih kurang 14 slide yang ada di sini. Lebih kurang 14 menit lah kita habis, kan? Harap-harap kemenangan Kristus melalui penyangkalan selera. Salah satu daripada pencobaan yang Yesus lalui di padang belantara adalah selera. Salah satu daripada pencobaan adalah selera. Dan tahukah kita saudara bahwa salah satu pencobaan yang datang kepada Hawa adalah selera. Dan Hawa jatuh karena selera. Yesus bagaimana? Mari kita lihat. Selera adalah dasar pencobaan pertama yang besar kepada Kristus dan juga kepada pasangan kudus di Eden, di mana kejatuhan dimulai. Disitulah pekerjaan penebusan dimulai pula. Sebagaimana Adam jatuh dalam hal pemanjaan selera, maka dengan penyangkalan selera Kristus harus menang. Bagaimana dengan kita? Kita teruskan dulu. Mungkin semakin banyak slide ini, semakin banyak cerita kita. Selera makan. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Selera kan? Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Apakah jawaban Yesus kita tidak boleh pakai pada zaman sekarang, waktu kita melalui selera ini? Banyak kali kita mendengar jawaban menurut sebelum kita ganti, maka dah ada apa ya? Menurut sebelum kita ganti, nanti sih.
Ini kenapa kita tidak cakap? Kenapa kita tidak ikut Yesus? Dia katakan ada tertulis di dalam firman Tuhan bahwa ini pun makanan ini makanan yang mantan firman dan telinga. Ada tertulis. Batu karena suruh kasih jadi roti. Apakah Yesus tidak senang saja untuk menjadikannya boleh jadi? Dia senang saja dia buat itu. Tetapi ingat saudara, waktu dia melalui puasa 40 hari 40 malam, dia adalah totally manusia 100%. Yesus bukan 50% manusia dan bukan 50% Tuhan. Dia 100% manusia dan dia juga 100% Tuhan. Dan pada waktu dia melalui puasa ini, dia mengambil masa ataupun mengambil sepenuhnya karakter manusia yang berdosa. Disitulah Yesus berpuasa dan berdoa. Dan disinilah pertanyaan kita. Apakah sebenarnya yang Yesus doakan dan puasakan selama 40 hari ini? Hanya 3 yang dia buat concentration, buat penentuan. Makanan ataupun selera, puasa, dan apa lagi? Kemewahan, kekayaan. Kan? Setan menawarkan makanan, setan juga menawarkan dunia sebagai milik Kristus jika dia sujud menyembah kepada dia. Setan juga menawarkan kuasa. Waktu dia mengatakan kamu akan disambut oleh malaikat kalau kamu menerjunkan diri. Saudara, Yesus sebagai manusia, apakah boleh mungkin kita tertanya-tanya, kalau betul Yesus terjun, apakah malaikat ada menentang dia atau betul malaikat menentang dia ataupun tidak malaikat menentang dia? Ada juga pertanyaan, kalau betul Yesus lapar, apakah Yesus tidak mampu menjadikan betul-betul roti itu, batu itu roti? Dan apakah dia boleh lakukan? Sebab dia manusia biasa. Dia ada puasa macam kita. Macam kita. Tetapi istilah dokternya berbahasa rusun. Selama 40 hari 40 malam Yesus berguru dengan Holy Spirit, berguru dengan Roh Kudus, berguru pengertian Tuhan Yesus kekuatan sebagai manusia yang biasa, manusia yang berdosa, tetapi dia tidak berdosa lah. Memang dia tidak berdosa, tapi dia meminta kekuatan supaya dia dapat menjadi teladan manusia yang sempurna, dan di samping itu dia dapat menyelamatkan manusia daripada dosa. Lalu datanglah si pencoba, dia katakan di sini, itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu menjadi roti. Dan ini topik yang kita mau buat. Saya tidak mau cakap mengenai dengan kekayaan, kemewahan ataupun puasa. Saya hanya mengatakan ataupun berbicara mengenai dengan selera makanan. Dan kalau kita lihat gambar-gambar di sana, memang menyelerakan. Pemajaan nafsu makan apa ya? Tidak sadar. Pagaan dan imam. Kuan ada sesak kuan ada nonnya. Podos.
sedang om terus terusan, tidak om terus terusan. Kan? Dari zaman Adam sampai ke zaman Kristus, pembajaan diri telah menambah kuasa selera dan nafsu sampai hampir tidak terkendalikan. Tidak terkendali, hampir tidak terkendali adalah bahkan Hawa gagal mengendali seleranya. Kalau kita lihat pergaulan antara Adam dengan Hawa dengan ular itu, di mana Hawa memandang kepada buah pohon yang enak ini, yang cantik ini, dia katakan menarik. Apa yang menarik sebenarnya? Selera. Koroloi. Baik. Ada apa itu kita? Kesibun lagi rumah. Koroloi no. Ayo apa? Apalagi kalau sudah nampak. Kesibun lagi po. Baik. Selera. Begitulah manusia direndahkan dan dipenuhi penyakit, dan mereka tidak mungkin dapat mengelakkannya dengan kekuatan sendiri. Mustahil. Kita tidak dapat dengan kekuatan sendiri. Tetapi Tuhan bilang ada tertulis. Dia mengalahkan setan hanya dengan mengatakan ada tertulis. Lapor madari ke sengira atau kesinggun, sengira koroloi, sengira atau siakan nakapio. Pemborosan teman, ada tertulis. Mulai dapat ini. Ada tertulis bahwa akan kailo makanan kesadam, makanan kesadam dengan firman Tuhan. Wah. Kristus mengalahkan dosa demi manusia dengan menahan ujian yang paling sulit. Nah, lihat. Kristus mengalahkan dosa demi manusia dengan menahan ujian yang paling sulit. Kenapa? Bagaimana dengan kita? Karena dalam apa Yesus sepuluh ayo. Dia itu Tuhan, baik saya ini manusia, betul. Saya akui. Dan kata di sini, kita sebagai manusia mustahil kita dapat menang dalam peperangan ini. Tetapi dengan Roh Kudus yang mengurapi kita, tiada yang mustahil. Itu semuanya daripada kita juga baik. Kita juga, bukan orang lain. Saya juga, daripada saya juga. Mau saya mau berhenti kan berhenti? Tidak. Ini ikut persoalan. Kalau bilang mau, pertiadaannya belah. Kan? Jangan manjakan selera ini jangan manjakan selera makan. Baik, dibandingkan kepada lohoti di lohoti, dia menarik. Dia menarik. Amin. 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 Ya. Kalau kita lihat ini yang menarik, amin. Baik lohoti. Tidak menarik. No. Ada kalau pasti lomba sana. Amin. Tapi saudara, kalau kita bilang saja itu, pasti lomba sana harus kesari menjadi sumaya. Pasti lomba sana ning kanan domna. Tapi terkenal, jangan manjakan selera kita. Diri kita, dia melatih pengendalian diri lebih kuat dari rasa lapar atau kematian. Lihat, Yesus punya komitmen. Demi saya,
demi Anda, demi manusia yang berdosa, Yesus dapat melatihkan dirinya lebih kuat dari rasa lapar atau kematian. Kesoroi Tuhan Yesus daki tempinan. Kesoroi Tuhan Yesus demi manusia yang saya cintai, yang saya kasihi. Biarlah saya mati tidak makan. Makanan itu bukan tujuan utama saya datang di dunia. Tujuan utama saya datang di dunia ialah mengalahkan dosa selera manusia kepada pemakanan. Demi manusia Yesus mengatakan. Kita boleh lihat, kita boleh rasain ini. Waktu dia bergumul di dalam puasa dan berdoa, dan diberi ataupun setan datang di sana dan memberikan makanan. Ay bagian sadap dia rugi jadi kan. Nak kurun harap begini perbuatan ni, nak suai ni kan, regun ke daun ni. Senang. Kalau dia datang memberi batu, apa nama? Tahan pak kita. Aman aman jadi roti kan. Kenapa dia datang dengan batu? Suwon negeri Yesus di jadi roti. Nakuro tu dia tidak datang dengan sajian yang menarik seperti apa yang kita lihat sekarang. KFC apa yang menarik? Mustahil Tuhan akan kan dari kita. Jadi, tapi dia datang dengan batu. Tadi juga persoalan manusia yang lemah. Tapi Yesus di samping kuasa selera yang dia mau mengalahkan, Yesus juga yang tidak sembarangan memberikan kuasa tanpa maksud yang sebenar. Kalau bukan, itu adalah kebaikan manusia. Oke. Dalam kemenangan yang pertama ini terlibatlah masalah-masalah lain yang masuk ke dalam perjuangan kita melawan penguasa kegelapan. Oke. Tengok, lihat siapa yang tidak ikut dalam perjalanan tadi ya. Terasa itu padang belantara, tapi bukan padang belantara, kita jalan tadi kan. Ada lumpur saja. Aru latawa, aru langaban, nangai itu baru berapa kilometer, kan? Dan tidak panas. Ini padang belantara, betul? Padang belantara. Ini padang belantara ini, kalau masuk waktu panas banyak, panas. Tuang nama. Tuang gumukar buat nongkot. Tahu kita tu tuang tadau nopo gumuan nopo di sangkambang-kambangna sumalom dari pupuk. Akan bulan. Tuang nopo pemeluar tu anega alas. Ngak menjadi menghubung pemangsa. Jadi ini pedang belantara. Dan di sanalah Yesus berpuasa dan berdoa. Ketika Yesus memasuki padang belantara, dia diselubungi kemuliaan Allah Bapa. Terbenam di dalam komunikasi dengan Allah, dia pun diangkat ke atas kelemahan manusiawi. Terbenam, nak sebuah, nak karikot dari padang belantara, tak perimanan itu Yesus di sana. Paigukuro di padang belantara, paigukuro ay sa uway. Napuri mo na niya daw. Hilon siya. Dominong urimun kepian di dosa datulun, terutama sekali terkena selera. Tetapi kemuliaan itu berlalu dan sekarang dia ditinggal sendiri melawan pencobaan. Sendirian dia. Kenapa ini mau berguru? Oke, saya dapat tadi mantan itu mengingat itu dulu karena dia mau guru. Apa berarti kalau keruhan terkena? Kau pada menagi cerita itu lu mau guru.
Kontoki koruhan berarti. Kamu akan meninggalkan rumah dengan hanya pakaian yang ada pada waktu itu. Boleh menggigit pakaian peninggalan. Mungkin pisau ataupun dumbbell dan kebenaran memiliki kebenaran. Jadi kamu akan pergi ke satu hutan belantara, sama dengan ini padang belantara, hutan belantara, padang belantara. Cuma hutan belantara tidak panas, kan? Di sanalah dia berburu sehingga masa yang ditetapkan itu. Nampak apa tanya kok matahari ngain betulun di mengandung kepian mengikut kepian di buruan berburu kepian sengira dan orikot tim masa kalau bilang 1 bulan atau 3 bulan, jadi kemudian yang keluar dari hutan itu sudah tentu rambutnya pun sudah panjang, mungkin pakaiannya pun mungkin adalah nunu kota tiru anu nailaan. Nah, ujian kepada buat itu dimelakukan itu pembeluar mata dari perguruan ujian ini peserta ini orang hukum menjelaskan tasawuf di polon dinafikan itu papa polon dinafikan praktiknya di Sarobo. Kamu ingatlah yang sukon di Begato lah, yang perlu di sukon baru mungkin awal matahari. Dia tatason payuson isarno kumpulan itu dia kamu natas payuson nunu tajak nunu tikepur akarun kayak mana dia nunu suwon kau ikat akhir loh mana tu dia rejang tumbang pisal lepere artinya kamu lulus dengan ujian kawal. Angasok lepere yang kebenaran ini kenapa? Jadi ini kemudian berguru. Yesus menegur di padang belantara 40 hari 40 malam. Pinakian oleh Tuhan Yesus dia akan dilingkupi ataupun dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang kusungkan seluruh tubuh badannya dengan duniawi. Kesempatan setan tetap menggoda. Sebab setan tahu Yesus kusung dalam hal ini. Setan bilang, makan teman, tak makan. Senang bagian itu, menahan makanan. Yesus bilang, sebab misi dia bukan makanan, misi dia bukan selera, misi dia adalah menyelamat saya dan Anda. Itu misi. Tetapi kemudian itu berlalu dan sekarang dia tinggal sendiri melawan pencobaan setiap saat. Hal ini menekankan perasaannya, keadaan kemanusiaan yang menciut menghadapi pertarungan yang menantikan dia. Pertarungan di padang belantara itu. Dan setelah dia keluar di padang belantara, dia juga bertarung dengan mulut manusia yang celupa ataupun mengguliskan. Dia juga bertarung kepada roh-roh yang jahat di dunia ini. Dan sehingga pertarungan terakhirnya di dalam hidup dia yang bergelut ataupun berakhir di kayu salib. Pertarungan, tetapi dia menang. Kan? Saudara makan perangkap setan. Saudara makan perangkap setan. Nah, saya terdengar ada juga suara-suara yang mengatakan kalau kita potlah, coba kita ambil iri nyukut hilot. Anda tegal long may hilot, nono disobeykan, pengkianan mereka terurai dalam masa 10 hari. Potlah
Tegi ambil teman tini waktu kolot, pakis, tapi apa kajinya pun boleh, akan naik namanya. Rebusan nopo. Ya. Ada dalam memakai Ajinomoto, harapkan Ajinomoto di hutan sana itu. Apa itu? Daun. Kalau kita mau cari apa itu? Sedap. Oke. Menurutnya, wah, menurut istilahnya ya kok. Ya, kalau kita mau menteri komisi, coba kita coba. Oke, dan jangan coba. Oke. Selama 40 hari dia berpuasa dan berdoa dalam keadaan lemah dan tersiksa karena lapar, lemah dan tergoncang karena beban mental. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan nampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Tuhan Yesus menurut penjelasan pertemuan. Sebab stres semalam itu anak stres. Macam mana menangani itu? Jadi tibalah sekarang kesempatan setan. Setan menganggap bahwa dia dapat mengalahkan Kristus dalam kelemahan, dalam keletihan, dalam kelesuan. Oke, Yesus menghadapi makanan ataupun pencobaan selera. Perbedaan serumun. Ini pada tino. Memang saya tidak tahu yang lain itu yang ikut ada sarapan pagi kan? Saya akan minum air suam saja 1 gelas air suam. Oke, 1 gelas. Kemudian ya, kita ambil jalan pukul 4:30 ya pagi tadi. Praktik saya lah, itulah praktik saya. Saya mesti minum air suam sekurang-kurang 1 gelas ataupun 2 gelas. Dan dalam perjalanan tidak terasa kelaparan. Air pun menangkap penonton pun jiwa itu jadi minum. Apa tadi yang tadi tidak masalah kita sampai di rumah sana kan bagi makanan. Istri saya bilang dosa harusnya makanan terus nak dia dosa dah. Jadi syukurlah kan. Wah. So selera makanan ataupun selera makanan yang perangkap setan terkena. Puasa Yesus untuk manusia. Itu tidak jadi. Amin kan kalau ini? Amin. Itu kalau hidangan kalau harus lagi. Baik. Ya. Kristus memasuki ujian masalah selera. Selama hampir 6 minggu dia menolak penggodaan dari manusia. Puasa yang berpanjangan di padang belantara itu menjadi satu pelajaran bagi manusia berdosa sepanjang masa. Mantap menapa? Kita coba selami sedalam-dalamnya penderitaan Tuhan Yesus di padang belantara. Nggak bukti apa yang mana dia terpenai kecuali umpal tersendiri itu menjadi padang belantara. Tak payahlah 40 hari, 40 malam. Malam pasang ada. Makan. Ambil doai padang belantara. Ataupun hilopnya tubuh pera itu pun. No. Nggak ada dapat mai dan akan mengatakan semakin. Jadi jangan coba-coba kalau tidak tahan. Kadang mulai kita akan tahan. Napun tidak semuanya. So puasa yang berpanjangan di padang belantara itu menjadi satu pelajaran bagi manusia berdosa sepanjang masa. Kristus tidak dapat dikalahkan oleh pencobaan besar dari musuh.
Dan ini satu penghiburan bagi setiap jiwa yang bergumul melawan pencobaan. Amin. Ya. Anak Tuhan Yesus sebagai contoh dan jangan kita bagi alasan Yesus itu Tuhan, bagi itu saya ini manusia berdosa ini. Jangan buat alasannya. Sebab setan juga dia turut serta. Nah kan betul itu tempinan. Oh di manusia bahwa Yesus itu Tuhan. Saya ini kena mohon di setan, oh Yesus. Mulai dari pembahasan pun kita pasti dong tadi setan. Mulai dari pembahasan pada kita pasti. Tapi Yesus tidak bercakap mengenai dengan kehidupan fisikal kita sekarang, tetapi dia bercakap mengenai dengan kehidupan rohani kita untuk kekekalan. Biarpun mati kita kelaparan, kalau kita setia kepada Tuhan dan kalau kita berserah kepada Tuhan, apa yang tertulis pasti kita akan menang. Itu komitmen Yesus. Komitmen Yesus, biarpun saya mati, Yesus bilang, saya akan bangkit karena penuh dengan Roh Kudus. Dan betul dia bangkitkan. Tuhan Tuhan Yesus sampai sia-sialah iman kita. Sia-sia tokoh lebih ke gereja. Sia-sia tokoh menahak persembahan, menahak perpuluhan untuk pelayanan Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit, tetapi Yesus bangkit, maka kita juga bangkit dalam kemenangan. Kristus tidak dapat dikalahkan oleh pencobaan besar dari musuh, dan ini satu penghiburan bagi setiap jiwa yang bergumul melawan pencobaan. Kristus telah memungkinkan setiap anggota umat manusia untuk menolak pencobaan. Iya. So, puasa Yesus untuk manusia benar. Puasa Yesus untuk saya. Puasa Yesus untuk selera kita. Kasihan Tuhan Yesus. Kasihan Tuhan Yesus. Dokumen. Oke. Kadang-kadang kita bangga karena kita tidak makan makanan haram ataupun daging haram. Kita bangga. Lantas kita katakan, hello teman-teman para suku maju untuk suat. Ilah di denominasi tersebut. Makanya kau bilang, oh, bah, ayo nak dah kau. Apa orang buat ini? Apa ya kamu? Ini bagaimana? Tak menekan. Kau orang ini apa negara? Nah, tapi hilang betul. Kalau kita dokumentasi bahwa kita betul-betul berpegang kepada doktrin kita atau tidak. Doktrin kita ialah kita harus memelihara tubuh badan kita daripada pencemaran makanan yang tidak berkhasiat ataupun tidak mendatangkan kesehatan. Baik, pengawalan saudara adalah kemenangan. Kalau kita dapat mengawal, memang kita menang. Inilah yang selalu kita nampak. Kita perlu kawal. Semua orang yang mau hidup saling dapat menang sebagaimana Kristus telah menang dengan darah anak domba dan firman kesaksian mereka. Puasa juru selamat yang panjang itu mau menguatkannya untuk menanggung pencobaan dan bertahan. Dia memberikan bukti kepada manusia bahwa dia akan memulai pekerjaan mengalahkan pada saat keruntuhan mulai, yaitu masalah selera. Puasa dan doa adalah kemenangan. Ketika Kristus diserang oleh penggodaan, dia tidak makan apa-apa. Dia menyerahkan dirinya kepada
Tuhan melalui doa yang sungguh-sungguh dan penyerahan yang sempurna kepada kehendak Bapaknya, dia keluar sebagai pemenang. Dia berdoa sungguh-sungguh. Kan puasa atau kotor pinai, puasa atau apa kerati puasa kadang, puasa atau kebosanan dan tidak makan. Nunuk pura-pura tak makan menahan delusion, itu tidak betul. Kalau kita puasa semata-mata menahan delusion, itu tidak betul. Sebab itu bukan pengorbanan yang sejati. Pengorbanan yang sejati ialah puasa dan berdoa, menyerahkan kepada Tuhan kekuatan kelemahan kita. Saya lemah Tuhan, saya tidak tahan ini. Tetapi biarlah apa yang saya lakukan ini mengajar saya seperti mana Yesus lakukan. Memang kita lemah. Yesus sudah cakap nih. Iman kamu, roh kamu itu mau, roh kamu inginkannya, tetapi dagingmu lemah. Lalu kemudian Tuhan Yesus, roh kemauan dan kepentingan. Kalau yang teman poti kayaknya ini dah aku harus bebas kutino. Orang yang menunggu dekat lebih ke dia. Aku pun tak lebih kau tu dan dengan adil. Ilo ni berjam. Apa ini? Om daging kembali kepentingan lemah daging. Om kata sudah datang dari Tuhan Yesus di Mesianan itu Tuhan Yesus macam sianan. Om atau kau pernah sianan kepentingan dari sendiri saja. Semuanya bukan orang lain yang kena itu, saya sendiri yang kena. Aku akan posianan kepentinganku kasih masuklah segala apa yang ada di sana. Kasihanan kenapa om kadang. Nah, selera kita ini hidup ini bau derian kita ini yang sangat bahaya. Pasti yun lagi ihubon ng ketika siapa ya? Pakai toh kita jadi nabi. So, tapi dia menyerahkan dirinya kepada Allah melalui doa yang sungguh-sungguh dan penyerahan yang sempurna kepada kehendak Bapaknya. Dia keluar sebagai pemenang. Mereka yang mengaku memegang kebenaran zaman ini di atas setiap golongan yang mengaku Kristen haruslah meniru teladan agung dalam permintaan doa. Siapa teladan agung kita? Yesus Kristus. 40 hari, 40 malam Yesus berjuang demi manusia. Dia mengalahkan selera makan yang sangat menyedihkan kepada manusia, menyedihkan kepada kita. Pemecaan selera kegagalan rohani. Sang penebus dunia mengetahui bahwa pemanjaan selera akan membawa kelemahan pada tubuh. Dengan demikian mematikan alat pemikir sehingga tidak dapat mengenal perkara-perkara apa. Lihat nih, dapat kamu mematikan alat pemikir sehingga tidak dapat mengenal perkara-perkara apa. Memati kamu dapat tombenanya. Amu takon nak sorrow dari nak rumit, sorrow takon nak sorrow nak pasadat nak ini itu sorrow. Napatai asal sorrow dat nunu kejadian setahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, ataupun 10 tahun dari sekarang, ataupun nak sorrow. Sebab kita dimatikan oleh lalu pemanjaan ataupun selera kita. Itu yang kita menipu kuenya. Mata kalau duhainya cuma apa yang menipu pematai itu dia tak. Ini apa dia? Apa dia kaya? Apa? Apa yang menipu pematai ya? Asli sangahan kan? Ini karena butuh sangahan yang matai yang ada.
Oke. Ini kan di beberes, penting pada beberes dulu ya. Ay sangahan ka, ang soro mo pada sangahan atau gue. Oke. Pemanjaan selera begitu menguasai umat manusia sehingga untuk mementahkan kuasanya. Baik. Amsal 23 ayat 1 dan 3. Apa itu ayat kapalan kalau dan itu? Ayat kapalan ya Jeremia 17 ayat berapa itu? 9. Nah, pada ini hati itu licik, begitu licik ataupun menipu kasih. Nah, tentunya hati kita menipu dengan selera kita. Oke, perhatian. Itu selera kita katakan lihuai noponi, nunukan deh, terlalu dia. Yang penting makan. Banyak kali kita inilah sebenarnya kita ucapkan selain kali kira-kira atau betul oke. Saya sendiri pun terikut ini. Kira-kira pun bah omah itu pun belakang kira eredika. Ingat tepat hati kita menipu kita dalam hal ini dan selera khususnya. Amsal 23 ayat 1. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikan baik-baik apa yang ada di depanmu. Aina antara siapa? Nunjukin. Kalau kita bersama dengan orang-orang yang anak-anak menghinakan dokumen itu, anak-anak menghinakan, perhati baik-baik apa di depanmu, apa hidangan di depanmu. Ayat 2, nunukan di ayat 2 menarik. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Nunukan itu benar. Harap dusun dan mina dia translate kepada bangsa dusun kan gitu kumiros lagi mantan kumiros itu namanya agak yang nafsu jadi kemudian betul lainnya subuh tetap betul kemudian dan agak yang kemudian nafsu kita selera kita atau kalau pemilu kontrol tu selera tadi kumiros kat itu kota donma pokoknya mantan itu sawit yang gagal ngeperti okay? Macam ayat Alkitab ini begitu keras mungkin lama lembut gitu pengalaman siapa yang menulis Sulaiman seorang yang bijak diberi karunia kebijaksanaan. Nakuro itu tulis di Sulaiman itu pengalaman dia di dalam hidup dia segala sesuatu dia sudah rasai kekayaan, kemewahan, keberadaan segala sesuatu hikmat, kebijaksanaan semua dia ada dan dia lalui. Itu sebabnya memerus isyadar lantar kumiros lagi kemah sedia ataupun niagal menjadi kumiros toh dan penuh kontrol di makanan. Dan ayat 3 dia katakan terus terang, jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah jangan pening. Kepetepinan Alkitab pemboros. Masalahnya hidangan tokoh ataupun keposian tokoh pemerintah kadang yang pemerintah sedang. Tapi Alkitab menyatakan siun pada diri, siun pada iho kan untuk saya kasih sampai ini dengan ikhlas, dengan jujur, sebab saya sendiri kena juga. Saya sendiri kena. Akan membawa kerohanku
Nunuti, saya pandai juga masak mati. Saya pandai masak. Dulu sebelum saya kawin, aku mau dikawin pakai orang untuk langsung menak kalau dia ada peliur juga. Kau pandai dia makan sok. Saya tahu, segera aku nak kawin, kumpul besok di pujian ini. Kalau marukanku, aku tu senang tak? Aku, kalau tadi nak kuritan sedap senangnya, sedap tu dia. Kalau saya yang masak, semua makanan di apa yang kalian hidup pengajian dapat dulu, aku kalau saya masak, tapi kalau dia masak, aduh, sasagan mesti makan. Sasagan semakan. Saya beruntung juga. Kalau betul kita ngantuk memang saya tidak mau jadi besar. Pernah mau di, kalau itu dalam satu di beliau itu mencibang. Rintangan turun sempurna lagi. Saya masih lagi ke bawah 1,5 kilo dengan tumbang 1,5 kilo. Elder ini, gede ini, dia bilang, nang itu tahu kilo di pastor, kami nama nama itu siapa ya? Sebelumnya dia, nah itu tahu kilo. Nah, oleh sebab itu pukul 2 itu jemputan hari ini betul, jemputan harap kau pagi dari nah, kan di tahunnya asal pilihan, terpaksa. Tapi dah, ini kepastian dah, ini nama kepastian dah. Nah, tidak pembelajaran, akan ketika mengenang sesiapa ini kan? Ada tokoh Rasulullah terjadi, akan mengenang sesiapa? Saya menggunakan itu. Nah ini loh, kita melatih, mulai sekarang kita cuma latih, selera kita jangan disimpankan. Ada menjawab ini, Pembalan dan pemeruhan kalau dia masak rebus kan rebus mati, rebus terjun karena terjun menurut dia. Ada susah untuk dia semua. Yang apa saya betul yang dia tidak. Betul. Baik. Jadi ingat ayat keempat ini juga. Untuk latihan kita, Amsal 23 ayat 1 hingga 3. Mari kita lihat kegagalan kawalan selera, penderitaan digital. Atau terdapat dan mengawal selera tadi merupakan satu penderitaan kesengsaraan digital kepentingan. Harapan mendapat dan pengkar. Pasal saya sudah 80 tahun. Bapak saya sudah 80 tahun. Dia merokok lebih pada umur belasan tahun. Menunggu politik tidak merokok. Ada ini. Ngapain pasien petik? Bilang lagi, belum boleh. Kalau lo tahu mungkin ada di depan aku. Apa yang pasti? Kegagalan kawalan selera, penderitaan digital betul. Saya sudah katakan kepada istri saya, sebelum mata ini, kamu kok kalu? Karena kita pada anak mata ini, pergi kau, si kau jadi kau. Ya, ini kan, mata aku kamu pun tidak. Nah, jadi dalam memain tidak tambah loto. Dalam memain main badminton ada 2 kali tambah loto. Dalam main 3 kali komisi kalau ini tadi. Sebenarnya ini, nah mesti kesediaan.
mesti tersedia. Kadang tak semua. Oke. Doa dan harapan kita adalah kita hidup lebih lama dengan selesa dan sangat bertenaga. Hari kalau lalu mengumpul tahun 100 tahun masih boleh driving, 102 tahun masih boleh driving, masih menurutnya kuat sebab dia dapat mengawal selera. Menurut dokter Mahathir, makan berapa kadang-kadang yang bisa apa ni? 80% peningkat dalam makanan Asia. Om kamu siapa? Kalau kita apa di makanan tersebut atau kada indikal, kada apa? Wah, iya betul dia. Alkitab dia kan dia punya cara. Om tadi saya ingat minda dia masih cerdas, masih kuat berjalan. Kekuatan kau. Baik. Anak Allah perlu berpuasa hampir 6 minggu demi manusia itu sendiri. Siapa anak manusia? Yesus. Dia berpuasa untuk saya dan kamu, kita semua. Oke, supaya kita menang di dalam selera. Itulah sebabnya betapa penting pekerjaan orang Kristen untuk dapat mengalahkan pencobaan sebagaimana Kristus telah menang. Kuasa pencobaan memenjarakan selera yang salah dapat diukur hanya dengan penderitaan Kristus yang tak terberikan selama menjalankan puasa yang berpanjangan di padang belantara. Jadi kegagalan kawalan selera adalah penderitaan kita berikan. Simpulan. Itulah simpulan. Manusia jatuh karena selera makanan. Semua makanan sedap adalah palsu dan penipu. Amsal 23 ayat 3. Ingat. Mari kembali kepada makanan asal yang Tuhan sediakan. Kejadian 1 ayat 29 menurut biji-bijian. Itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Bila manusia jatuh dalam manusia, kemudian Tuhan tambah lagi kata Kejadian 3:18, tumbuh-tumbuhan di ladang menjadi makananmu. Kalau dalam Alkitab dia pasti padang. Dalam English field translator ini padang, dia terlalu padang dan padang yang gula. Yang sebenarnya terkenai padang itu adalah ladang yang kita usahakan. Bercakap kita kok ayat ini. Dihinjang bahwa nak dosa nak itu luti, anak pada nak dosa itu lulung makanan nak bijian, biji-bijian, buah-buahan dan biji-bijian. Oke, sebelum peman biji-bijian kan, kalau dosa tambah dengan biji buah-buahan. Ngak anu, ibu buah-buahan tak mengumur lagi. Mesti perlu ke kanu lagi di makanan itu. Om saya mentai ini mengumumkan apa potong binai, ngomong binai aku dari kampung. Pasal ngomong harus dalam pakulis. Om sekira ada ngomong atau tudan di dokon ataupun ladang di rumah kampung pas tunggu 2-3 hari. Harus bonus semuni. Om ini sampai semuni lagi di tengah-tengah. Nih, teman-teman kita aku dengan Korea tahu apa? Suni kita betul. Tapi ibu ketika ini semuni, manusia semuni lagi. Apa? Itu tan. Apa? Ikodom. Kan semua itu dari mana? Setelah manusia berdosa. Semua itu suai mentanti para yang makan tanaman, umum itu tanaman suai menghasilkan makanan yang sangat baik. Mari kita kembali kepada makanan asal. Sebab ini memiliki makanan menurut Alkitab terkena nilai kalau negeri
di tengah sedap karena itu kaditi penipu, palsu, buatan betulun, akan perbuatan kebenarannya. Buatan yang kebenarannya digiri buah-buahan yang asli. Apa perlu ngomong takkan itu? Apa ngomong ini ada sobek, bataras ataupun mana-mana itu. Apa itu? Yang hilang. Alumnis. Itu nak jadi kau yang nama asal masalah kebenaran pasal itu. Asal masalah. Mari kita kembali kepada pemakanan asal yang Tuhan berikan. Sangat memberi keinginan kekuatan kepada kita. Dan kita marilah hayun umrai dah. Reformasi kesehatan dari Topinai, Cikgu Dodi, dia menyarankan supaya apabila kita ada khutbah, kita ambil yang dari sana. Oke, boleh kan? Baik. Harap lepas tu ke sarai dong. Tidak kan sarai. Ataupun ya. Kadang di sekolah iki dulu. Oke, teman-teman, terima kasih Tuhan memberkati dan memberkati. Jadi itinon pelajaran ataupun message mengenai reformasi selera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Saya punya perut ini otomatis. Bila saya terhidup yang terutama kalau linking dengan saya nampak ada limau itu baru makan pun saya mau makan balik itu pasti. Limau dengan lada. Dan kedua saya punya masalah yaitu saya tidak terhidup tapi bila saya teringat makanan yang saya mau makan walaupun saya baru makan tapi pandai lapar saya punya perut. Itu selera yang kadang-kadang mencabar bagi saya. Jadi saya ingat saudara pun begitu juga. Apapun bila kita saya coba untuk melayani selera seperti itu, Pastor. Saya lihat di bawah saya perlu ada tambahan lubang tali pinggang. Jadi ada kemajuan. Jadi kemajuan itu ada yang baiknya dan ada juga yang mungkin kurang menyenangkan. Bagi kita yang masih slim ini maintain, pertahankan, pelihara badan kita dengan keadaan yang baik. Bagi yang sudah ada kemajuan sedikit, rajin tak pergi naik di rendahulu. Okay. Jadi oleh itu terima kasih dengan pelajaran yang begitu baik daripada kita semua. Terima kasih Pastor yang memberikan penjelasan dan sangat jelas sekali dan untuk memberi motivasi bagi setiap kita dan untuk mengakhiri kebaktian kita pada malam ini kita akan saya jemput kita semua berdiri dan kita Bapa di surga, kami sudah memutuskan untuk pergi bersamamu melalui apa yang kami telah dengar sebentar tadi, di mana kami akan meninggalkan nafsu selera yang sangat bahaya bagi diri kami. Kami mau memutuskan untuk berjalan bersamamu seperti mana Yesus berada di padang belantara dalam kesukaran, dalam penderitaan, namun menjadi pemenang yang hebat. Begitulah juga perjuangan kami ketika ini, khususnya untuk mengawal selera ataupun nafsu makan kami yang sangat
membimbangkan kepada diri kami sendiri dan juga Tuhan sendiri yang memberitahukan bahwa sangat mengasihi, sangat mencintai dan sangat menghargai setiap kami yang tidak dapat bertahan. Namun oleh sebab kuasa Tuhan, kemauan kami untuk terus berusaha, kami akan berjaya dan kami akan mendapat menjadi pemenang yang hebat sama seperti Yesus. Berkatilah setiap kami yang ada di tempat ini yang telah mendengarkan firman-Nya dan akan menjadi berusaha di dalam kehidupan kami supaya kami akan terus memuliakan tubuh badan kami untuk Tuhan, supaya kami tidak akan kecewa bila Yesus datang kedua kali di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati dan melindungi dan memberikan kami kekuatan. Semua kekuatan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.